Tapi pas mobil itu makin dekat, saya ngelihat dari spion tengah itu tadi. Ya apa coba dia yang Kang Dion yang saya lihat? Itu saya ngelihat supir itu sama kenek sama satu orang penumpang. Itu mukanya berdarah-darah Kang Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih bersama Kang Ipul Misteri. Kali ini kita mau bincang-bincang lagi dengan Kang Ipul ya Kang. Ya, Kang Dion. Ada beberapa mungkin pengalaman Kang Ipul mungkin bisa bermanfaat lah buat kalian, kurang lebih begitu ya Kang Ipul ya. Iya. Jadi gimana kabarnya Kang Ipul hari ini Kang Ipul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang ya, baik ya. Sehat. Jadi kebetulan juga tadi Kang saya habis dari Purwakarta Kang. Oh iya. Jauh Habis juga. dari rumah orang tua, terus balik lagi ke Bekasi. Ya bawa mobil sendiri sih Kang tadi. Oke. Alhamdulillah sih lancar jalannya. Karena kan sekarang udah enak ya, akses jalannya bagus udah Kang sekarang. Iya. Tapi memang ada beberapa jalanan yang agak apa ya, rawan gitu Kang. Jadi memang di jalan area Purbalunyi itu ada sedikit yang bergelombang ya. Jadi saya khawatir Oh, kalau masalah lah gitu. Iya Kang. Kang gitu kalau di jalan tol Iya. gitu. Sering terjadi Tapi kecelakaan, agak ya, lancar Kang sih Dion. memang, jadi agak kencang sedikit gitu Kang. Iya. Tapi kalau saya jadi ingat Ingat apa tuh Kang? satu cerita Pak Dion. Oh gitu Kang. Di jalan tol itu. Siap. Waktu itu pulang dari Jawa, saya tuh. Mhm. Ya, dari Jawa sekitar jam 7 itu saya sampai Brebes, ya kan? Ya, Brebes terus ya, istirahat dulu karena ngantuk ya kan. Ngantuk pas saya lagi istirahat, Ya. itu ngantuknya yang sangat luar biasa gitu, kayak capek banget gitu. Akhirnya kan Tapi masih lanjut jalan. istirahat dulu, Oh, Pak istirahat. Dion, istirahat dulu. Mhm. Istirahat, yang ngerokok kebetulan kawan saya berdua tuh sama kawan saya. Ya kan? Berdua. Pas udah istirahat, udah rileks badannya, tapi entah kenapa kok bawa mobil saya tuh nggak semangat begitu gitu, nggak biasanya gitu kan. Biasanya kalau bawa mobil tuh main gas aja gitu. Kebut-kebutan. Biasa. Ada jalan kosong. Kayak jalan kosong gitu kan. Terus pas lanjutin perjalanan sekitar jam 8-an lah saya lanjutin perjalanan. Ya. Masuk tol, jalan agak-agak gerimis tuh Pak Dion. Gerimis. Agak Tapi gerimis. nggak licin kan? Enggak. Ya, aman ya. Justru kalau gerimis itu malahan kita takut, jadinya pelan-pelan kita bawa mobil kan. gitu. Dia, jadi jaga keselamatan kita kan gitu. Nah, pas memasuki daerah Cirebon, Ya. daerah Cirebon itu di belakang mobil saya itu kayak ada yang ngikutin kan Dion. Ya, kan? Kayak bis kan itu kan, di mobil besar kan gitu. Dia ngedim beberapa kali gitu kan. Ini kan saya kasih jalan, mungkin dia kasih minta jalan gitu. Oh, kan. agak ngalangin mungkin gitu ya. Kang? Berarti pikiran saya begitu. Ya kan. Akhirnya saya di jalur cepat, saya pindah ke Jalur kiri, lambat, jalur ya. lambat. Nah, ternyata mobil itu ngikutin lagi Pak Dion. Masih di belakang. Di belakang saya. Sebetulnya mau kemana ini gitu kan? Nah, makanya saya juga bingung kan gitu. Akhirnya saya kencengin tuh mobil tuh. Heeh. Pas saya kencengin, dia ngikutin gitu. Ngekor aja terus gitu Iya, Kang. ngekor terus gitu. Malah ngedim lagi gitu. Nah, akhirnya kok supir rese banget gitu pikiran saya. Iya, Ada kayak apa ngeganggu perasaan? lah, ngeganggu Perasaan. akhirnya kan. Saya nggak kita lah gitu, ngalangin jalan. Kalau mau ngalangin jalan kan udah saya kasih jalan gitu kan. Iya, betul. Akhirnya dia suruh lewat, tapi nggak mau lewat. Nggak mau lewat, Kang. Nggak mau lewat. Pas daerah Cirebon lewat itu pernah. Pernah. Pas daerah Ciperna itu mobil itu makin dekat. Kang Dion, bis itu makin dekat, ngedim ya kan. Karena saya kesel, saya minggir ke kiri, Iya. ya kan, pas ke kiri. Terus pas ini kan mobil nggak mau lewat juga, tadi Betul. Kang Dion, malahan dia tuh kayak makin dekat gitu ke mobil gitu, Iya. ke mobil saya. Nah, kalau mobil itu kan di depan itu kan ada apa namanya? Ada spion ya, di tengah Iya. itu ada spion gitu kan. Kan kalau ngelihat dari situ ke belakang jelas ya kan. Kondisi itu tuh siang apa malam waktu itu? Malam kan. Oh, malam jam ya. 10-an daerah situ Uh-huh. ya kan, jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, pas saya lihat mau minggir dan mau berhenti gitu. Iya. Tapi pikir
ngapain juga gitu kan, ngurusin itu biar dilewat deh, nggak ganggu gitu kan. Ya. Tapi pas mobil itu makin dekat, saya ngelihat dari spion tengah itu tadi, ya apa coba dia yang saya lihat, itu saya ngelihat supir itu sama kenek sama satu orang penumpang itu mukanya berdarah-darah. Astaga. Pas saya ngeliat, astagfirullah. Nah teman saya ini diem aja gitu, diem aja, nggak ngeliat apa, mungkin dia nggak ngerasain apa-apa, malah dia nyantai aja ngerokok ya kan. Itu kagetnya minta ampun. Udah gitu saya minggir kan dia, karena saya kaget ya kan, ke kiri, saya bawa ke kiri, minggir, saya minggir, mobil saya berhenti. Apa coba kan dia hilang di situ kan dia. Itu kelihatan banget, jelas banget itu kan dia. Yang namanya supir itu matanya itu sampai kayak naplek kan dia. Nah, yang parahnya itu penumpangnya itu. Nah penumpangnya itu tuh mukanya tuh kayak bener gimana sih, pecah, kejepit gitu kan, kayak gepeng gitu kan, darahnya di mana-mana, Kayak bekas kecelakaan gitu. iya, kayak kayak apa gitu. Nah kenek itu kayak sama juga hancur gitu kan, kayak mungkin kayak kalau ininya tuh kayak nabrak sesuatu lah gitu kan, yang kencang gitu kan, jadi dia kejepit seperti itu. Nah setelah mobil bis itu yang ngikutin saya itu hilang, saya kan minggir tuh ya. Saya nanya ke teman saya, lihat mobil tadi juga nggak ada mobil yang Nggak kelihatan nyalip gitu, nggak kelihatan kan? nggak ada kan Dion ya. Kalau namanya bis itu kan gede kan, Iya, nggak betul. bakalan Dan nggak kelihatan ya kan. perlu waktu lama ya untuk nyalip biasanya kalau bis gitu karena kan. persis di belakang saya kan, Karena panjang kan kendaraannya kan. Nah setelah saya nanya kan sama teman saya itu tadi, teman saya jawab tadi, dia nggak ngeliat apa-apa gitu, seperti yang ngeliat saya doang gitu. Nah ini saya terusin perjalanan lagi tuh, dengan saya juga masih kaget. Itu kan kebetulan ada rest area tuh sebelah kiri, saya mampir ke rest area. Udah nenangin pikiran, nenangin hati saya yang kaget. Ya, kopi itu sama warung gitu dan gitu. Nah kebetulan di situ tuh ada supir lagi nongkrong, lagi duduk-duduk ngopi, mungkin ngilangan lelah ya. Nah samar-samar dia tuh bercerita gitu, lagi cerita mereka tuh bahwa sehari yang lalu di lokasi, ada di satu lokasi kecelakaan parah ya Kang Dion. Jadi mobil bis nabrak truk lagi parkir di pinggir tol tersebut ya kan. Jadi menurut mereka itu, yang saya dengar, saya diam-diam juga itu ngedengerin gitu kan, kok nyambung gitu ceritanya dengan apa yang saya lihat ya kan. Ada dia bilang dengan keneknya mukanya hancur, keneknya itu sampai matanya menurut itu sampai keluar saking kencangnya itu ditabrak kendaraan yang lagi parkir tersebut gitu. Saya jadi ingat lagi ke kejadian yang saya lihat tadi gitu kan di pinggir tol itu. Dan memang saat itu sempat saya berhenti kan waktu itu, dan di situ memang kelihatan kayak ada tempat kecelakaan, kayak bekas ban rem gitu ya, apa? Bukan, tanahnya tuh rusak gitu, di pinggir rusak, gitu ya, tanah rusak, terus banyak kayak pecahan-pecahan kaca lah kayak gitu. Pecahan kaca. Nyambung ya kata saya. Nyambung terus semua ceritanya. Cerita itu terus saya dengerin lagi tuh orang cerita tersebut. Ternyata betul bis itu nabrak truk yang lagi parkir ya kan, dan mengakibatkan korban itu 3 orang ya kata-kata. Saya makin penasaran, akhirnya saya nanya, ngobrol sama mereka, benar apa enggak sih gitu. Saya misalnya bang benar itu cerita, benar mas katanya, sama kejadiannya kemarin atau baru kemarin, dan memang korbannya 3, hancur banget. Udah ketemu merindingnya minta ampun. Berarti apa yang saya lihat itu benar, bahwa itu korban kecelakaan yang memang terjadi di kemarinnya itu gitu. Itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya tuh,
kan ke saya gitu kan, apa hubungannya kan dengan saya gitu, saudara bukan apa bukan. Kalau tali persaudaraan ya nggak tahu lah gitu. Tapi waktu pas kasih lampu dim ya Kang ya, kan posisi di belakang itu Kang, di situ kan, dan nggak nyalip kan Kang? Enggak Dan itu mau kondisi nyari. kendaraan yang lain pada waktu itu juga memang kosong, Agak sepi, agak sepi, ya agak kan, sepi. Makanya saya bisa ke kiri biar dia lewat kanan, nggak mau lewat gitu, nggak mau lewat, terus aja dia ngikutin mobil saya gitu. Dan sepintas-pintas itu kan dari lampu tol ya, apa arah jalan yang seberang ya, tol yang seberangnya mungkin kelihatan mukanya itu saat sorot lampu mobil dari seberang jalan itu ya Kang? Bis dia itu mobilnya nyala. Oh gitu Kang, yang di depan di dalam bis itu makanya terlihat jelas. Makanya kelihatan jelas, sampai saya bilang tadi matanya itu sampai mau lepas gitu ya. Untuk mukanya setelah kecelakaan jadi kelihatan jelas seperti itu. Iya, karena kan dalam bisnya itu yang saya lihat itu nyala, betul-betul nyala itu. Jadi makanya kelihatan, dan saya bilang itu sampai berdarah-darah, sampai dengan matanya kelihatan itu ya. Dan terlihat luka baru gitu Kang. Ya gimana sih Kang Dion, luka masih ada darahnya gitu. Dan betul yang saya lihat itu di lokasi yang ada kejadian itu gitu. Saya lupa kilometernya berapa, tapi kejadian memang itu, dan itu pada bekas kecelakaan sih kan, sempat saya berhenti gitu kan, karena kalau lampu kan memang kayak bekas pecah gitu. Merinding banget kan Kang Dion pas itu. Tapi di situ saya punya, ini kok ada apa gitu kan, kok menanyakannya ke saya gitu kan. Dan sampai teman saya itu nggak sama sekali nggak ngeliat gitu. Hanya Kang nanya saja waktu itu yang diperlihatkan. Terus Kang nanya, dan saya bilang, kamu lihat nggak tadi yang itu? Nggak ada bis yang ngikutin. Nah, temannya Kang Ipul nggak tahu ada kendaraan di belakang lagi ngedim juga nggak tahu. Orang dia sambil ngerokok aja. Kan kalau secara normal mah tuh orang ngedim kan ketahuan. Tahu kelihatan. Saya kan, dan masa iya sih nggak ngeliat? Ngeliat apa sih? Bang, itu katanya, saya ngeliat orang mobil ngikutin, dalamnya orang bukannya ada 3 orang. Sama saya kan orangnya penakut. Betul. Mungkin ini pesan kali Kang ya, pesan dari apa ya yang tadi Kang Ipul lihat, mungkin ya kepada pemirsa juga hal ini menjadikan pesan ya. Kalau mungkin kalau di tol kita kan suka kebablasan kalau bawa kendaraan tuh, karena kosong udah geber lah gitu, injek gaspol gitu kan ya Kang ya. Iya. Mungkin ini ada hikmahnya Kang ya, dikasih lihat Kang Ipul, mungkin diberikan peringatan ya untuk bawa kendaraan yang lebih hati-hati lagi gitu pemirsa gitu. Tapi jadi, mungkin ada juga mungkin yang saya ini kan mungkin ini juga Kang Dion, ada kadang-kadang sesuatu yang minta didoakan juga bisa terjadi juga. Jadi dia memberikan pesan mungkin bisa didoakan gitu ya Kang, apa ya kan. Makanya pas itu juga saya berpikirnya ke arah kanan gitu. Terus akhirnya kebetulan saya juga belum sholat isya. Nah sholat isya saya di sekolah, pas di sekolah saya duduk sholat isya, mau berdoa itu kayak ada orang minta tolong Kang Dion. Dia bilang sedih gitu. Saya takut juga Kang Dion, cuman kan saya belum doa, akhirnya saya berdoa dulu. Nah yang suara tadi itu pas saya bilang, saya kirimin doa Fatihah ke mereka, Fulan bin Fulan, itu hilang Kang. Nggak ada samar-samar suara yang ada sama sekali. Dan satu, pas saya di warung pun itu bulu kuduk saya tuh merinding terus Kang. Setelah saya bacain Fatihah itu hilang enteng aja gitu ya. Tadinya dari musola tuh mau lari juga kan nggak kayak tadi. Kalau tadi kan kayak sholat aja sudah merinding terus, pas wudhu aja merinding terus, merinding sampai sekarang ya kan. Itu cerita pas saya pulang dari Jawa itu dia kejadian seperti itu. Makanya
mungkin ya kalau memang kita melihat hal-hal seperti itu jangan langsung kita ke negatifnya aja, Betul, bukan Kang. ke positifnya juga. Nah, mungkin dia kita didoakan Betul, untuk Kang. kesempurnaannya dia ya kan atau seperti apa. Dan itu tadi pesannya bahwa kalau di jalan tol harus hati-hati Kita harus lebih hati-hati karena pemirsa. kita juga istilahnya kan Betul itu, Kang. namanya hidup berdampingan kan Betul ya itu, kan Kang. mungkin dianya masih punya rasa penasaran atau seperti apa, mungkin keadaan dia seperti apa, mohon doakan kepada kita ya. Kalau hal-hal seperti itu kita doakan aja. Toh, apa-apa kita melakukan satu kebaikan walaupun dengan doa itu satu kebaikan juga kan dia istilahnya dapat pahala juga buat kita dan bermanfaat juga untuk mereka juga. Itu lumayan serem juga Kang Dion. Ya iyalah Kang, ditampakin muka seperti itu ya Kang ya, di jalan sewaktu pulang dari luar kota bawa kendaraan. Kebetulan juga tadi saya pulang dari Jakarta, lewat jalan tol juga. Ya nggak ada masalah apa sih. Kalau cerita Kang Ipul tadi begitu apa ya, ada makna ya Kang Ipul ya. Tapi kita harus hati-hati. Mudah-mudahan korban kecelakaan tadi yang diceritakan juga Kang ya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Amin, Allah amin. gitu ya Kang ya. Ah, Supaya semua ini jadi pembelajaran kita ya Kang ya. siap, Jadi Kang pemirsa Dion. terus saksikan Kang Ipul Misteri. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video yang berfaedah.